Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, atau dini hari, kapanpun kalian menonton video pembelajaran ini. Semoga sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Oke, saya akan menjelaskan materi di pertemuan ketiga, ya kalau nggak salah, yaitu kemarin sudah membahas matematika, yaitu mengenai perbandingan trigonometri. Sekarang kelanjutannya yaitu relasi sudut. Nah, oke, saya langsung share screen dulu. Oke, sebelum saya masuk ke modulnya, oh ya, di modulnya ada di Google Classroom, bisa di-download sendiri. Oke, sebelum saya masuk ke modul, nah ini kata-kata bijak dari Imam Syafi'i. Jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan. Oke, itu ya selalu ingat-ingat kata-kata ini kalau misalkan kalian lagi mager atau malas gerak untuk belajar ataupun melakukan kegiatan yang produktif. Oke, selalu ingat kata-kata ini. Oke, berikutnya saya langsung ke modul. Bisa di-download di Google Classroom-nya masing-masing ya, yaitu modul yang modul 2 relasi sudut. Sudah saya upload. Oke, langsung saja tentang relasi sudut. Oke, materinya semoga kelihatan ya ini ya. Tak besarkan sedikit aja. Oke, yang pertama ukuran sudut dalam derajat dan radian. Nah, oke, ukuran sudut dalam trigonometri dapat disajikan dalam dua sistem, yaitu sistem derajat atau tanda itu ya, yang sudah familiar lah, dan sistem radian. Betul, satuannya adalah rad, RAD. Ukuran sudut mengikuti satu putaran penuh, yaitu 360 derajat, sama kayak sudut dalam satu lingkaran penuh, ya 360 derajat. Kalau dinyatakan dalam radian, itu setara dengan 2pi. Pi di trigonometri ini bukan 22/7 ya, tapi 180 derajat di sini hubungannya. Adapun ukuran sudut yang lebih dari 360 derajat merupakan penambahan terhadap putaran, dan ukuran sudut negatif merupakan lawan terhadap suatu putaran. Secara khusus, ukuran sudut terbagi atas sudut lancip, yaitu yang sudutnya antara 0 sampai 90. Udah tahu lah ya. Kalau 90 pas yaitu sudut siku-siku. Berikutnya sudut yang kedua yaitu namanya sudut tumpul, yaitu sudutnya antara 90 sampai 180. Kalau pas 180 namanya sudut lurus ya. Dan yang ketiga mungkin jarang didengar ya, sudut refleks, yaitu sudut yang ukurannya antara 180 sampai 360. Oke, nah ukuran derajat dan radian memiliki hubungan yaitu ini. Pi dalam radian itu sama dengan 180 derajat. Sehingga rumus untuk melakukan konversi atau mengubah ukuran sudut dari derajat ke radian maupun radian ke derajat adalah seperti ini di tabel ya. Dari derajat ke radian, tinggal mengalihkan dengan pi per 180 derajat. Ya, kalau radian ke derajat dibalik aja, dikalikan dengan 180 derajat per pi. Contoh, kita mengubah 30 derajat, nih ya 30 derajat menjadi radian. Caranya ya 30 derajat kalikan pi per 180. Jadikan satu angkanya derajatnya 30 derajat per 180 derajat, pi-nya geser, sederhanakan 30 sama 180-nya jadi 1/6. Jadinya hasilnya adalah 1/6 pi, atau boleh juga ditulis pi per 6. Satuannya radian. Sama aja ya 1/6 pi dengan pi per 6, kalian jangan bingung nanti. Di dalam modul ini saya masih sering menggunakan derajat ya. Nanti di modul berikutnya saya campur, ada yang derajat, ada yang dalam satuan radian. Nanti kalau ada sin pi per 6, itu artinya sin 30 derajat, dan seterusnya. Itu ya. Memang sih agak menyusahkan kalau penampilan sudutnya itu dalam wujud radian, karena kita harus mikir dulu, ini berapa derajat, gitu kan ya. Nah itu. Contoh yang kedua, 135 derajat dijadikan radian, sama, dikalikan pi per 180, sederhanakan angkanya atas bawah, selesai.
Ya, berarti 3/4 pi, atau boleh juga ditaruh atau ditulis 3pi/4 radian. Kalau radian ke derajat gimana? Nah, ini contohnya. 1/6 pi radian mau dijadikan derajat, dikalikan dengan 180 derajat per pi. Itu ya. Hati-hati kebalik ya. Kalau derajat ke radian tadi dikalikan pi per 180, kalau radian ke derajat dikalikan 180 derajat per pi. Oke. Udah tinggal ngalikan aja, atas kali atas, bawah kali bawah, ya pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Pi-nya taruh di atas ya, karena pi ini posisinya di pembilang, ya di atas. Pi kali 1 kali 180, berarti 180 pi. Yang bawah 6 sama pi ya 6 pi. Pi dibagi pi 1, atau kalau istilahnya coret-coret gitu ya. Coret-coret itu enggak serta-merta hilang ya, tapi hasil baginya kan 1. 180 bagi 6 yaitu 30 derajat. Contoh kedua, 3/4 pi dikalikan dengan 180 derajat per pi. Yes, 3 kali pi kali 180 derajat yaitu 540 derajat pi. Bawahnya 4 kali pi jadi 4 pi. Pi-nya hilang ya, 4, ya pi bagi pi 1. 540 bagi 4 adalah 135 derajat. Selesai. Oke. Ini saya tinggalkan sebagai latihan. Nanti di LKPD ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalian konversi sendiri buat latihan. Tugas 3 ya. Oke, lanjut. Yang berikutnya nilai perbandingan sudut istimewa. Pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar nilai perbandingan sudut istimewa, yaitu 30, 45, 60 ya. Plus 0 sama 90 kalian cari sendiri, itu kan ya. Oke. Bila dilengkapi, tabelnya akan menjadi seperti berikut. Hafalkan ya, minimal, sin, cos, tan. 3 itu aja cukup. Nah, ini saya tuliskan ukuran sudutnya dalam bentuk derajat dan dalam bentuk radian. Biar kalian familiar nanti. 0 derajat itu sama dengan 0 radian. Ya, 30 derajat itu 1/6 pi radian, 45 derajat 1/4 pi radian, atau pi per 6, pi per 4, pi per 3, pi per 2, kayak gitu. Oke, jangan bingung lagi ya. 1/2 pi itu sama aja dengan pi per 2. Soalnya kapan hari sempat ada yang tanya kalau nggak salah. Itu sama aja, artinya kan pi-nya dikali 1. Yang atas, pi ini posisinya di pembilang sebenarnya. Oke, lanjut. Sin. Sin 0, 0. Sin 30 setengah. Sin 45 setengah akar 2. Sin 60 setengah akar 3. Sin 90, 1. Oke ya. Sebenarnya kalau mau ngapalkan itu sebenarnya next saja saya contohkan ya. Saya nggak pakai pen tablet ini soalnya. Oke. Nah, cos itu sebenarnya nilainya kebalikan dari sin. Ya. 0 setengah akar 2 setengah 3, 1. Kalau cos masukkan nilainya dari nolnya itu dari yang 90 derajat ya. 0 setengah akar 2 setengah akar 3, 1. Tinggal bolak-balik aja kan sebenarnya. Ya. Gitu aja. Jadi nggak perlu ngapalin sin 0, 0, sin 30 ini. Kalau aku dulu ngapalinnya ya gambar tabel ini. Sesuai yang terlihat di layar ya. Cuma 3 tok ya sin kostan. Itu aku kalau mau ulangan, mau apa itu mesti tak tulis di rotoretan. Jadi aku nggak ngapalin per bijinya, sin 30 berapa, 95 berapa. Enggak, saya bayangin tabel ini. Oh, sin ini saya bikin tabelnya dulu. 0 setengah, setengah akar 2 setengah 3, 1. Ini dibalik, seret. Tan. Terakhir untuk tan. Tan ini adalah hasil bagi sin dengan cos. Bener ya? Tadi yang perbandingan trigonometri yang awal kan tan desa. Ya, sin demi, cos sami, tan desa. Tan itu sebenarnya juga bisa ditulis sin per cos. Begitu pula nilainya. Tan 0 berapa? Ya ini sin 0 derajat per cos 0 derajat, yaitu 0 per 1, yaitu 0. Gitu. Seterusnya, setengah untuk 30 derajat, sin per cosnya itu dapatnya tan. Ya, berarti setengah dibagi setengah akar 3, itu kan jadinya 1/akar 3. Kalau dirasionalkan jadi 1/3 akar 3 ini. Terus yang sudut 45 derajat, sinnya sama dengan cosnya kan ya setengah akar 2. Ya. Kalau dibagi kan 1 ya. Setengah akar 2 bagi setengah akar 2 adalah 1. Ya. Kucing bagi kucing, 1. Ngawur lah. Oke, 60 derajat, sinnya setengah akar 3. Cosnya setengah. Kalau dibagi setengah akar 3 per setengah, setengahnya kan kecoret. Jadinya tinggal akar 3. Kan gitu aja. Terakhir, 90 derajat, tannya adalah tidak terdefinisi. Ada kemarin yang nulis kayak lambang simbol 8 miring ya. Itu harus dikasih keterangan ya di bawahnya tabel. Kalau simbol kayak gitu kamu tuliskan tidak terdefinisi. Soalnya lambang yang 8 miring itu umumnya adalah dibacanya lambang tak hingga. Artinya apa? Menyatakan bilangan yang sangat besar sekali.
Nah, terus gimana Pak nulisnya tan 90 nulisnya apa? Ya tulis saja tak terdefinisi. Maksudnya ya tidak ada nilainya. Nggak usah pakai lambang 8 miring itu tak hingga atau lambang strip. Tulis saja tak terdefinisi. Gitu ya. Untuk yang kemarin ada beberapa yang masih saya betulkan pakai lambang itu karena mungkin kalian nggak tahu. Tapi seterusnya kalau ada tan 90 atau kosekan 0, sekan 90 itu tulis saja tak terdefinisi. Kayak gitu. Oke, dan seterusnya bisa dilihat sendiri. Yang penting kalian hafal 3 ini ya, sin kostan. Terus nilainya kosekannya tinggal nyeper sin doang, nyeper ini, dan seterusnya. Itu bisa kalian cek sendiri jawaban kalian dengan yang di sini. Berikutnya, nilai trigonometri sudut berelasi. Nah, sekarang ada masalah baru nih. Kalau masalah baru kemudian muncul. Bila ditanyakan nilai perbandingan sudut selain sudut istimewa di tabel tersebut, kan bisa aja kan? Satu putaran kan ada 360 derajat ya. Ya kapan bisa aja kan ditanya berapa sin 120 derajat, berapa cos 225 derajat dan seterusnya. Gimana cara menghitungnya? Nah, caranya adalah mengubah sudut tersebut menjadi sudut relasinya, yaitu kita ubah menjadi sudut istimewa yang ada di tabel tadi, yang di kuadran 1. Nanti sebutannya kuadran. Yang ada di tabel tersebut, khususnya 30, 45, 60. Berikut adalah gambar ukuran sudut satu putaran penuh yang dibagi menjadi 4 daerah, namanya kuadran, pakai N. Bukan pakai T ya, pakai N. Di mana setiap sudut yang terletak di kuadran 2, 3, dan 4 bisa diubah menjadi sudut relasinya yang terletak di kuadran 1. Untuk kuadran 2 menggunakan relasi 180 min A. Kuadran 3 menggunakan relasi 180 plus A. Kuadran 4, 360 min A. Oke, ingat-ingat ya. Saya tampilkan di tabel nanti biar gampang. Dengan A adalah salah satu dari sudut 30, 45, atau 60 derajat. Nih gambarnya. Ya, kalau satu putaran penuh kan dimulai dari 0, ini garis tegak ini 90 derajat, ini 180 derajat, 270 derajat, balik lagi di sini 360 derajat. Ini kuadran 1, ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4, gitu ya. Perhatikan gambar tersebut. Satu putaran penuh terbagi menjadi kuadran, 4 kuadran. Biasa disebut kuadran 1, 2, 3, 4, kalau disingkat K1, K2, K3, K4. Sudut pada kuadran 1 antara 0 sampai 90, semua perbandingan trigonometrinya bernilai positif. Ini ya, lihat di gambarnya ini. Ya, sinnya kalau diubah jadi cos nilainya tetap positif ya. Nggak ada tanda minnya maksudnya di depan ini. Cos jadi sin tandanya juga positif. Tan jadi cot tangan tandanya juga positif. Semua nilai perbandingan trigonometrinya positif semua sesuai tabel yang sebelumnya tadi. Sudut pada kuadran 2 ini, perbandingan yang bernilai positif hanya sin. Ini ya, kelihatan ya, kuadran 2 yang bernilai positif kalau direlasikan nanti hanya sin. Ya. Yang lainnya negatif. Sin dan juga lawannya. Kawannya sin itu kosekan ya. Tapi umumnya sin aja karena kosekannya tinggal nyeper. Kalau sinnya positif, di 1 per positif ya positif kan. Nah, makanya cukup sin aja. Tuh. Kalau kuadran 3, sudut pada kuadran 3, perbandingan trigonometrinya yang bernilai positif hanya tan. Nah, ini kalau dilihat, ya hanya tan nanti yang bernilai positif, lainnya ada tanda negatifnya kalau direlasikan. Terakhir, kuadran 4, yang positif hanya cos, atau sekan temennya. Cos ya, yang lainnya negatif-negatif. Nah, kalau mau memudahkan menghafal, bisa disingkat. Ini kan semua kuadran 1 semuanya positif, kuadran 2 sin, kuadran 3 tan, kuadran 4 cos. Singkat aja. Semua sindikat tangannya kosong. Ya, ini kuadran 1, kuadran 2 sin, kuadran 3 tan, kuadran 4 cos. Oke ya. Semua sindikat tangannya kosong. Oke. Gunanya apa nanti? Oke, berikut adalah contoh-contoh sudut beserta posisi kuadrannya, relasinya apa, dan sudut relasinya apa. Contoh. Dan nanti sudut yang sering keluar, ya ini sih memang ada 9 ini.
sudut 120 derajat itu kan posisinya di kuadran 2. Kok bisa kuadran 2? Ya karena di antara ini kan, di antara 90 sampai 180. Kuadran 2, relasi di kuadran 2 tadi adalah 180 min A. Nah, sudut relasinya itu mana? Ya A ini. Artinya kamu cari 180 dikurangi berapa hasilnya? 120. 60 kan? Nah, ya pokoknya jawabannya A-nya nih kalau enggak 60, 45, 30. Itu sih. Ya tinggal nyocokkan aja. Kalau 135 kuadran 2 berarti relasinya 180 min A. A-nya berapa? Kalau belakangnya 5 ya berarti sudut istimewanya ya 45 doang. Ya yang belakangnya 5 ini relasinya dengan 45 mesti. Ya kan? Ya 315 dengan 45. Yang lainnya ya kamu hitung sendiri. Kalau 150 derajat kuadran 2 ya karena masih kurang dari 180, relasinya pakai 180 min A ya. Kalau kuadran 2 relasinya 180 min A. Ingat ya. Relasinya tinggal ngitung aja 180 dikurangi berapa hasilnya 150 yaitu 30. Dan seterusnya bisa dilihat. Kalau kuadran 3 pakai relasi 180 plus A. Contoh sudutnya 210, 225, 240. Ya. Sudut relasinya tinggal nyocokkan sendiri. Kuadran 4 pakai relasi 360 min A. Ya 360 min berapa hasilnya sama dengan 300 yaitu 60 gitu ya. Artinya apa? Sudut 120 berelasi dengan 60 derajat, 135 derajat berelasi dengan 45 derajat, dan seterusnya. Gampang kok niteninya, ini teni. Mau nandainya ya. Kalau depannya seratusan gini, berarti di kuadran 2. Relasinya 180 min A, gitu ya. Kalau sudutnya 200-an, ke depannya 2 gini, di kuadran 3. Relasinya 180 plus A. Sudut yang berelasi ya tinggal ngitung sendiri. Kalau 300-an, kuadran 4, relasinya 360 min A, A-nya tinggal ngitung. Oke, lanjut. Nah, kegunaannya apa di sini? Ini ada 10 nomor, yaitu menentukan sin 120, cos 135, berapa banyak ya. Tak kasih contoh. Ini nomor 1, sin 120 derajat, berapa nilainya gitu kan ya. Pertama yang kalian lakukan adalah cek sudutnya, yaitu 120 derajat. Berikutnya cek kuadrannya, kuadran berapa nih? 120 derajat ini posisinya di kuadran 2 ya, karena antara 90 dan 180, kuadran 2. Relasi yang sesuai dengan kuadran 2 yaitu 180 min A. Berarti kalau kita hitung 180 min berapa hasilnya 120 yaitu 60. Oke, 120 itu relasinya dengan 60. Sekarang tentukan tanda positif negatifnya sesuai sin kostan dan kuadrannya. Ingat, semua sindikat tangannya kosong. Oke. Ini tadi bentuk trigonometrinya adalah sin. Sin di kuadran 2, kuadran 2. Sin di kuadran 2, kuadran 2 ini. Nah, nilainya positif. Ya udah, berarti sin 120 jadi sin 60 tandanya positif. Kalau positif ya kalau usah dikasih plus itu kan nggak apa-apa. Udah, sin 120 sama dengan sin 60, yaitu setengah akar 3 di tabel tadi. Makanya saya suruh ngapalkan tadi kan, sin kostan. Nah, itu kegunaannya di sini. Kalau kalian nggak hafal ya bakal lama ngerjainnya, gitu ya. Yang kedua, cos 135 derajat, cek sudutnya 135 derajat, posisinya di kuadran 2. Relasi di kuadran 2 adalah 180 min A. Ya udah tinggal ngitung aja 180 min berapa yang hasilnya 135. Kalau belakangnya 5 ya jelas sudutnya 45 yang berelasi. Oke. Sekarang kita lihat sin kostannya, ini cos. Oke, cos di kuadran 2. Kuadran 2 tadi yang positif hanya sin kan? Berarti untuk di kuadran 2 nilai cosnya adalah negatif. Artinya sin belum tak ganti ya ini ya, harusnya cos ya. Sorry tipe ya, ini harusnya cos 135 sama dengan min cos 135. Sama dengan min cos 35. Oke, tak komen ini aja dah. Cos 135 sama dengan min cos 45. Ya. Oke ya, ini ya pembenarannya di situ. Cos 135 sama dengan min cos 45. Ya karena negatif ya, cos di kuadran 2 negatif. Oke, berarti min cos 45 berapa? Setengah akar 2.
Min setengah akar, aduh tanda akar nggak ada nih, akar 2, gitu ya, kayak gitu. Itu ya, untuk nomor 2-nya ada ralat di sini. Kalau nanti saya saya betulkan dulu modulnya. Nanti saya upload ulang lagi di Google Classroom-nya biar nggak keliru. Oke, yang nanti yang sudah kalian download modulnya udah diganti kok, tenang aja. Oke ya, dan yang lainnya kalian coba sendiri. Ada 10 nomor, hati-hati untuk menentukan positif negatifnya ya, hati-hati kayak gitu. Ada 10 nomor kalian kerjakan. Tugas 3, deadline-nya 1 pekan ya. Berarti kalau misalkan kalian dapat pelajaran matematika Rabu, berarti ngumpulkannya ya Rabu pekan depannya, kayak gitu. Sudah saya kasih deadline juga di Google Classroom. Ini yang ngerjakan yang halaman halaman 6, permasalahan relasi sudut, yaitu nomor 1. Lengkapi tabel halaman 1 yang ada 8 soal konversi tadi. Yang nomor 2, lengkapi tabel halaman 4. Nah, berarti yang nomor 1-nya adalah ini. Ya, ini ya, konversi ini kalian kerjakan. Ada 8 soal, 8 nomor ini ya, 8 butir. Yang nomor 2 adalah melengkapi tabel ini. Oke, itu ya. Nanti modulnya yang di Google Classroom sudah saya update lagi itu. Sudah benar untuk yang kosnya, sorry. Oke, selamat mengerjakan. Oh ya, kerjakan secara individu ya kali ini ya, nggak berkelompok dulu. Karena waktunya deadline-nya 1 pekan, kalian bisa nyari informasi di apapun, dimanapun, terserah. Kalian tulis jawabannya, foto, diupload di Google Classroom tugas 3. Deadline-nya 1 pekan, nggak boleh nyalin jawaban teman. Oke, saya tahu kok ciri-ciri mana yang nyalin, mana yang enggak, kayak gitu. Oke ya, cukup sekian dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti di modulnya sudah saya update kok yang untuk yang nomor 2 ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang ditanyakan di WA Group.